أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Akhir khutbah Jum'ah yang lalu, saya menyampaikan beberapa kutipan sabda Hadrat Masih Maud alaihi salam berkenaan dengan Hadrat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Berkenaan dengan hal ini, saya akan sampaikan sabda-sabda beliau alaihi salam lainnya. Hadrat Masih Maud alaihi salam bersabda, tidak diragukan lagi Abu Bakar Siddiq dan Umar Faruq adalah amir dari kafilah yang mendaki puncak tertinggi demi Allah Ta'ala, dan mereka menyeru orang-orang beradab dan tidak beradab kepada kebenaran, hingga seruan mereka itu menyebar ke negeri-negeri yang jauh. Dan pada masa kekhalifahan keduanya, Islam dilimpahi dengan banyak buah-buah dan dianugerahi keharuman yang sempurna dengan berbagai prestasi dan kesuksesan. Dan pada zaman Hadrat Siddiq Akbar radhiyallahu anhu, Islam dirundung oleh berbagai macam api kekacauan dan nyaris saja penumpasan secara terbuka menyerang jemaatnya dan meneriakan slogan-slogan kemenangan atas rampasannya. Alhasil pada saat itu, dikarenakan ketulusan hati Hadrat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Tuhan yang Maha Kuasa telah datang membantu Islam dan mengeluarkan khazanahnya yang berharga dari sumur yang dalam. Kemudian Islam kembali pada kondisi yang lebih baik dari titik puncak penderitaan. Jadi keadilan menuntut kita untuk berterima kasih kepada penolong ini dan tidak memperdulikan musuh kita. Alhasil, janganlah kamu berpaling dari sosok yang telah membantu majikan dan junjunanmu sallallahu alaihi wasallam dan melindungi agamamu dan menginginkan kebaikanmu demi Allah Ta'ala dan tidak menuntut imbalan darimu. Maka sangat mengejutkan bagaimana kehebatan Hadrat Siddiq Akbar radhiyallahu anhu dapat diingkari. Dan ini adalah fakta bahwa sifat-sifat terpuji beliau seterang matahari. Dan tidak diragukan lagi, setiap orang mukmin menikmati buah dari pohon yang beliau tanam dan mengambil faedah dari ilmu-ilmu yang beliau ajarkan. Beliau telah menganugerahkan furqan bagi kita dan agama kita dan perdamaian serta keamanan bagi dunia kita. Dan barang siapa yang mengingkari, ia telah berkata dusta dan bertemu dengan kebinasaan dan setan. Beliau alaihissalam bersabda, dan barang siapa yang meragukan makom dan kedudukan beliau, mereka itu adalah orang-orang yang sengaja berbuat salah dan menganggap sedikit air yang banyak. Alhasil, mereka bangkit dengan marah dan menghina sosok yang mulia dan terhormat yang menempati kedudukan tertinggi. Beliau alaihissalam bersabda, dan wujud mulia Hadrat Siddiq radhiyallahu anhu penuh dengan harapan dan ketakutan, rasa takut dan antusiasme, serta cinta dan kasih sayang. Dan fitrat sejati beliau sempurna dalam ketulusan dan kemurnian. Dan terhadap hadirat Tuhan yang Maha Kuasa, beliau telah benar-benar terputus dari dunia dan kosong dari hawa nafsu serta kelezatan-kelezatannya.
dan benar-benar jauh dari hawa nafsu serta gejolak-gejolaknya. Dan beliau telah benar-benar meninggalkan dunia, dan melalui beliaulah terjadi islah, dan melalui beliaulah kesuksesan dan kemakmuran datang bagi orang-orang mukmin. Dan beliau suci dari tuduhan menganiaya dan menyakiti. Oleh karena itu, janganlah kamu melihat pada konflik internal, melainkan alihkanlah pada kebaikan. Apakah kalian tidak merenungkan bahwa orang yang dengan perintah Rabb-Nya dan keridhaannya tidak mengarahkan perhatiannya pada putra dan putrinya, supaya menjadikan mereka kaya raya, atau membuat mereka kaya dengan hartanya, dan yang mengambil bagian dari dunia hanya sebanyak mencukupi kebutuhan-kebutuhannya? Maka bagaimana engkau bisa berpikir bahwa dia telah berbuat zalim terhadap keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kemudian beliau alaihissalam bersabda, semoga Allah menurunkan rahmat atas Siddiq Akbar, karena beliau telah menghidupkan kembali Islam dan membunuh para zindik dan mengalirkan berkah kebaikan-kebaikannya sampai hari kiamat. Beliau seorang yang banyak menangis dan mutabattil ilallah, jadi menjauhkan diri dari dunia untuk beribadah kepada Allah, berdoa dengan kerendahan hati, jatuh tersungkur di hadapan Allah Ta'ala, bersujud dengan penuh ratapan dan kerendahan hati di gerbang singgasananya, dan berpegang teguh pada ambang pintunya, adalah di antara kebiasaan-kebiasaan beliau. Beliau mengerahkan seluruh kekuatannya ketika berdoa dalam posisi sujud dan menangis pada saat menilawatkan Al-Quran. Tidak diragukan lagi, beliau adalah kebanggaan Islam dan para Rasul. Fitrat sejati beliau adalah yang paling mendekati fitrat sejati sang makhluk terbaik Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah yang pertama di antara orang-orang yang bersedia untuk menerima harum kenabian. Beliau adalah yang terdepan di antara orang-orang yang menyaksikan penghimpunan atau hasyr rohani yang zahir layaknya pada hari kiamat melalui sang penghimpun Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau adalah yang pertama di antara orang-orang yang mengganti kain yang penuh debu dengan pakaian yang bersih dan suci. Dan beliau mirip dengan para nabi dalam sebagian besar keutamaan para nabi. Di dalam Al-Quran, selain penyebutan beliau, kita tidak mendapati penyebutan sahabat lain yang secara pasti dan meyakinkan selain prasangka dan dugaan mereka yang menduga-duga. Dan prasangka adalah sesuatu yang tidak memiliki hakikat di hadapan kebenaran dan tidak pula bisa memberikan kepuasan kepada para pencari kebenaran. Dan barang siapa yang memusuhi beliau, maka di antara orang tersebut dengan kebenaran terdapat sebuah pintu tertutup yang menghalangi, yang tidak akan dibuka tanpa memohon kepada sang penghulu para siddiq. Kemudian beliau bersabda, adapun as-siddiq, dia selalu mencari rahmat Allah Ta'ala dan melihat ke arah utusan Tuhan. Oleh karena itu, beliau adalah orang yang paling berhak atas sifat-sifat kenabian dan paling berhak menjadi khalifah dari sang manusia terbaik Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyatu dengan pembimbingnya dan selalu selaras dengannya. Beliau adalah manifestasi sempurna dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam semua ketinggian akhlaknya dan dalam tingkah lakunya dan dalam meninggalkan hubungan pribadi dan duniawi sedemikian rupa sehingga beliau tidak goyah bahkan ketika diserang oleh pedang dan tombak. Beliau tidak pernah goyah dalam menghadapi musibah, intimidasi, dan atau celaan apapun. Inti dari jiwanya adalah kejujuran, kemurnian, ketabahan, dan kebenaran. Sehingga bahkan jika seluruh dunia menjadi murtad, beliau tidak akan peduli atau tidak juga akan melangkah mundur, melainkan akan terus maju. Untuk alasan inilah Allah Ta'ala telah menyebutkan para siddiq langsung setelah menyebutkan para nabi, sebagaimana dia berfirman, فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. Dalam ayat ini terdapat isyarat kepada as-siddiq dan keunggulannya atas yang lain.
Karena Rasulullah SAW tidak menyebut sahabat lain sebagai Siddiq kecuali Abu Bakar, dan Rasulullah melakukannya untuk menunjukkan statusnya yang tinggi. Oleh karena itu, renungkanlah ini sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang biasa merenungkan. Dalam ayat ini, para pencari kebenaran dapat menemukan prinsip mengenai makom kesempurnaan rohani dan orang-orang yang termasuk di dalamnya. Ketika saya merenungkan ayat ini, saya menyadari bahwa ini adalah kesaksian terbesar dari kesempurnaan As-Siddiq. Dalam ayat ini, sebuah rahasia yang dalam telah diturunkan kepada setiap pencari kebenaran. Abu Bakar diberi nama As-Siddiq oleh Rasulullah SAW, dan dalam ayat ini Al-Quran telah menghubungkan Siddiq dengan para nabi sebagaimana jelas bagi mereka yang cerdas. Kami tidak dapat menemukan sahabat lain yang telah diberi gelar ini atau dipanggil dengan cara yang serupa. Ini membuktikan keunggulan As-Siddiq karena gelar ini disebutkan langsung setelah para nabi. Kemudian beliau alaihissalam bersabda, Ibnu Khaldun menuturkan, ketika sakitnya semakin parah dan beliau sallallahu alaihi wasallam mulai kehilangan kesadaran, istri-istri beliau, anggota rumah tangga beliau, Abbas dan Ali berkumpul di sekeliling beliau sallallahu alaihi wasallam. Ketika waktu salat tiba, Rasulullah bersabda, perintahkan Abu Bakar untuk mengimami salat orang-orang. Beliau alaihissalam bersabda, Ibnu Khaldun menuturkan, kemudian Rasulullah setelah mewasiatkan 3 hal bersabda, semua pintu yang terbuka ke masjid harus ditutup kecuali pintu Abu Bakar, karena aku tidak mengetahui seseorang di antara seluruh sahabat yang lebih mulia dari Abu Bakar dalam kebajikan. Kemudian beliau bersabda, Ibnu Khaldun menuturkan, ketika Abu Bakar memasuki ruangan di mana tubuh Rasulullah terbaring, beliau membuka cadar di wajah Rasulullah, lalu menciumnya dan mengatakan, biarkan ibu dan ayahku berkorban untukmu. Engkau telah merasakan kematian yang telah Allah Ta'ala tetapkan untukmu, dan engkau tidak akan pernah merasakan kematian lagi. Hadrat Masih Maud bersabda, salah satu ihsan Allah Ta'ala yang dianugerahkan kepada Hadrat Abu Bakar dalam hal kedekatannya yang sempurna dengan Rasulullah adalah bahwa beliau radhiyallahu anhu dibawa dalam keranda yang sama yang pernah digunakan membawa Rasulullah. Makam beliau dibuat rata seperti makam Rasulullah, dan para sahabat membuat makamnya bersebelahan dengan makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kepalanya dibaringkan sejajar dengan bahu Rasulullah. Kata-kata terakhir yang Rasulullah ucapkan adalah, biarlah kematian datang kepadaku dalam keadaan menjadi seorang muslim, dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Kemudian beliau alaihissalam bersabda, Abu Bakar adalah seorang yang jenius dan saleh. Beliau memanifestasikan cahaya Islam setelah dirambah oleh kegelapan. Beliau melakukan yang terbaik untuk menantang mereka yang meninggalkan Islam dan berdebat dengan mereka yang menyangkal kebenaran. Di sisi lain, beliau bersikap lembut dan penuh kasih sayang terhadap mereka yang masuk ke dalam Islam. Beliau melarang paksaan untuk menyebarkan Islam. Beliau memberi umat manusia harta yang berharga dan tiada tara. Beliau memimpin orang-orang Arab dengan ketabahan, dan beliau mendisiplinkan unta-unta ini di padang rumput dan tempat peristirahatan mereka dengan berargumen dengan mereka atau dengan menghukum mereka. Beliau memilih perang hanya ketika beliau tidak melihat secercah harapan di tempat lain. Beliau menantang setiap pendebat dan tidak menyerah pada keraguan seperti orang yang lemah. Dalam setiap cobaan dan musibah, beliau terbukti lebih tabah dari gunung. Beliau meninggalkan keinginan dunia demi Allah yang Maha Tinggi. Satu-satunya hal yang membuat beliau senang adalah menjunjung tinggi kalimat Islam dan mengikuti khairul anam, yakni
yang terbaik dari antara umat manusia. Karena itu, pegang teguh pelindung agamamu dan kesampingkan keberatan dan keraguanmu. Beliau Al-Islam bersabda, saya tidak mengatakan ini karena keinginan saya sendiri atau meniru nenek moyang saya. Tetapi masalah ini telah membuat saya penasaran sejauh yang saya ingat. Dan saya telah lama memutuskan untuk menyelidiki secara menyeluruh setiap aspeknya dan memikirkannya secara mendalam. Beliau Alaihissalam bersabda, oleh karena itu, saya tertarik untuk mencari setiap informasi dan menanyakan tentang setiap riwayat otentik mengenai masalah ini. Alhasil, saya menemukan bahwa As-Siddiq adalah seorang yang jujur, seperti yang dibuat terang kepada saya setelah penelitian saya. Ketika saya menemukan beliau sebagai pemimpin para imam dan pelita agama dan umat, saya berpegang teguh padanya dan memasuki bentengnya. Saya menarik rahmat Tuhan saya dengan mencintai orang-orang yang saleh. Karena itu, dia mengasihi saya, memberi saya perlindungan, membantu saya, mentarbiyati saya, dan menjadikan saya salah seorang yang terhormat. Dengan rahmatnya yang khas, dia telah menjadikan saya pembaharu abad ini, Masih Maud, dan menjadikan saya termasuk di antara orang-orang yang dia berkati dengan ilhamnya. Dia menghilangkan kesedihan dari saya, dan memberi saya apa yang tidak pernah diberikan oleh siapapun di dunia. Semua ini karena berkat mengikuti Nabi suci yang buta huruf dan mencintai orang-orang yang diberikan kedekatan dengan Allah Ta'ala. Ya Allah, kirimkanlah salawat dan salam kepada Rasul terbaik dan Khatamul Anbiya, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wujud yang terbaik dari antara seluruh umat manusia. Demi Allah, Abu Bakar adalah sahabat tetap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dua kota suci dan di kedua makam itu juga. Di sini saya merujuk pertama pada makam gua di mana beliau menyembunyikan dirinya seolah-olah beliau sudah wafat, dan kedua pada makam yang ada di Madinah yang bersebelahan dengan makam Khairul Bariyah, yaitu makhluk terbaik Nabi Muhammad SAW. Karena itu, fahamilah status tinggi As-Siddiq jika Anda adalah orang yang berpemahaman. Allah Ta'ala telah memuji beliau dan kekhalifahannya di dalam Al-Quran dan memuji dengan derajat tertinggi. Tidak ada keraguan bahwa beliau diterima dan dicintai oleh Allah Ta'ala. Bodohlah orang yang mencela statusnya. Najis yang menjangkiti Islam telah dihapuskan oleh khilafahnya. Beliau Al-Islam bersabda, kebahagiaan umat Islam menjadi lengkap karena kasih sayang beliau. Pilar Islam akan runtuh jika As-Siddiq, sahabat dari manusia terbaik, tidak hadir. Beliau menemukan Islam seperti orang yang lemah, sakit dan kurus dan hampir tidak sadarkan diri. Lalu beliau bangkit untuk mengembalikan keindahan dan kemegahannya dengan cara yang sangat baik dan bergegas untuk menghidupkan kembali Islam yang hilang sampai mendapatkan kembali kelincahan tubuhnya, kelembutan pipinya, pesona keindahannya, dan manisnya air murninya. Semua ini terjadi karena ketulusan hamba Tuhan yang jujur ini. Beliau mengalahkan musuh dan membalikkan keadaan. Beliau tidak pernah mencari imbalan apapun untuk ini. Pahalanya hanya keridaan Allah Ta'ala. Tidak ada siang atau malam yang beliau lewati kecuali beliau terlibat dalam pengkhidmatan ini. Beliau memulihkan sisa-sisa yang rusak, yang menghentikan penderitaan dan melindungi tanah air. Kemenangan yang selalu menjadi miliknya karena karunia dan rahmat Allah Ta'ala. Sekarang, dengan bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa, saya akan mengajukan beberapa bukti untuk menunjukkan kepada Anda bagaimana Hadrat Abu Bakar mengakhiri fitnah yang mengerikan dan kesengsaraan yang berbahaya, dan bagaimana beliau mengakhiri para penghasut perang. Dirinya yang tersembunyi dimanifestasikan untuk dilihat semua orang melalui tindakannya. Dan amalan-amalan beliau memberikan kesaksian akan hakikat sifat-sifat beliau yang mulia. Semoga Allah menganugerahkan ganjaran yang terbaik kepada beliau, dan semoga beliau ditempatkan kelak di antara pemimpin orang-orang yang bertakwa. Dan semoga Allah mengasihani kita dengan perantaraan kebaikan kekasih-kekasihnya itu. Wahai Tuhan pemilik segala nikmat dan anugerah, kabulkanlah doa kami. Engkau adalah wujud yang maha mengasihi dan Engkau adalah yang terbaik dari semua pemberi kasih sayang. Beliau Al-Islam bersabda, perhatikanlah senantiasa contoh Hadrat Abu Bakar Siddiq, renungkanlah masa Rasulullah SAW, yaitu tatkala musuh dari suku Quraisy menimpakan penganiayaan dari segenap penjuru, dan mereka berencana untuk membunuh
beliau, masa itu adalah masa yang penuh dengan cobaan. Di masa itu, contoh kebersamaan yang telah dituntaskan oleh Hadrat Abu Bakar Siddiq sama sekali tiada bandingannya di dunia ini. Kekuatan dan keberanian ini sama sekali tidak dapat diraih tanpa keimanan yang sebenar-benarnya. Kini, sebagaimana Anda sekalian tengah duduk, maka renungkanlah di tempat Anda masing-masing. Seandainya ujian seperti ini menimpa Anda, di saat itu siapakah yang akan bersedia untuk tetap berwarna? Sebagai contoh, mulailah penelitian dari pemerintah, yaitu siapa sajakah orang yang telah berbaiat kepadanya. Dan dari antara mereka, siapa sajakah yang dapat dengan berani berkata bahwa dirinya telah masuk dalam silsilah baiat. Saya sungguh mengetahui bahwa setelah mendengar ini, tangan dan kaki dari sebagian orang menjadi berhenti. Dan dengan segera mereka membayangkan perihal harta benda dan sanak keluarga mereka yang kelak harus mereka tinggalkan. Beliau Islam bersabda, senantiasa ada bersama di masa sulit sungguh merupakan amalan orang-orang yang memiliki keimanan sempurna. Maka dari itu, selama manusia belum memasukkan keimanan dalam corak amalan ke dalam dirinya, maka keadaannya yang hanya sekadar ucapan tidaklah menjadi suatu keimanan, dan kebiasaannya membuat-buat alasan tetap tidak akan jauh dari dirinya. Dalam hal amalan, orang-orang yang tampil dengan teguh saat tertimpa bencana adalah berjumlah sedikit. Sementara itu, para hawari Hadrat Al-Masih alaihissalam, mereka justru melarikan diri dan meninggalkan beliau sendiri di saat musibah menimpa mereka. Dan bahkan ada sebagian mereka yang melontarkan laknat di hadapan wajah Nabi Isa alaihissalam. Alhasil, sifat Siddiq yang dimiliki Hadrat Abu Bakar Siddiq tampak di suatu ujian, yaitu ketika Rasulullah tengah berada di waktu musibah. Memang menurut pandangan beberapa orang kafir, mereka menganggapnya sebagai pengusiran, tetapi pendapat dan tujuan sebenarnya adalah pembunuhan kepada diri beliau. Di dalam keadaan seperti demikian, Hadrat Abu Bakar memperlihatkan kebenaran dan kesetiaan beliau, yang mana hal ini akan senantiasa menjadi contoh hingga abad-abad yang akan datang. Pemilihan yang dilakukan oleh Rasulullah ini di waktu musibah tersebut merupakan satu dalil luar biasa bagi kebenaran dan kesetiaan tinggi dari Hadrat Abu Bakar Siddiq. Lihatlah, jika Viceroy British India memilih dan menunjuk seseorang untuk pekerjaan tertentu, maka tentu pendapatnya lah yang dianggap lebih baik dan bukan pendapat sebagai contoh seorang pemimpin biasa. Jika Viceroy hendak melakukan suatu penunjukan, maka apakah pendapatnya yang dianggap lebih baik ataukah pendapat pemimpin biasa? Bersabda, manusia pasti akan meyakini bahwa penentuan yang dilakukan oleh Viceroy adalah pemilihan yang baik dan tepat karena sesuai dengan kedudukan tingginya yang telah dipilih oleh kerajaan sebagai wakil kerajaan, di mana kerajaan telah percaya kepadanya atas dasar firasat kesetiaan dan keteguhannya, sehingga dengan ini kepercayaan kerajaan pun diserahkan ke atas tangannya. Maka dari itu, menyingkirkan sosok yang penuh pengalaman dan faham keadaan itu, dan lantas memilih seorang pemimpin biasa dan menerima usulannya, ini sungguh merupakan perkara yang tidak tepat. Seperti inilah keadaan penunjukan di masa Rasulullah SAW. Saat itu terdapat sekitar 70 hingga 80 para sahabat, yang mana di antara mereka pun ada sosok Hadrat Ali. Namun di antara semua sahabat itu, beliau memilih Hadrat Abu Bakar sebagai sahabat karib beliau. Apakah rahasia yang ada di dalamnya? Hal yang sesungguhnya adalah Rasulullah melihat dengan mata Allah Ta'ala, dan mereka memiliki pemahaman yang berasal dari Allah Ta'ala. Oleh karena itu, Allah Ta'ala lah yang telah menyampaikan melalui kasyaf dan ilham kepada yang mulia Rasulullah SAW bahwa yang paling baik dan tepat untuk pekerjaan ini adalah Hadrat Abu Bakar. Hadrat Abu Bakar senantiasa ada bersama beliau di dalam masa pemenuhan penuh kesulitan itu. Masa ini adalah masa ujian yang sangat berbahaya. Beliau Islam bersabda, Hadrat Abu Bakar senantiasa ada menemani beliau, dan mereka berdua bersembunyi di satu gua yang dinamakan Gua Thur. Orang-orang kafir yang telah melancarkan rencana-rencana demi menganiaya beliau, mereka melakukan pencarian kepada beliau hingga akhirnya tiba di Gua Thur. Hadrat Abu Bakar Siddiq menyampaikan, kini musuh telah sampai di pelupuk mata, dan jika di antara mereka ada yang mencondongkan kepalanya ke dalam, maka mereka akan melihat kita, dan kita akan ditangkap. Saat itu Rasulullah bersabda, La tahzan innallaha ma'ana.
ma'ana. Janganlah bersedih, Allah Ta'ala ada bersama kita. Renungkanlah lafaz ini, bahwa baginda Rasulullah SAW menyatukan Hadrat Abu Bakar Siddiq bersama beliau, yakni beliau bersabda, Innallaha ma'ana. Di dalam lafaz ma'ana ini terkandung sosok beliau dan Hadrat Abu Bakar, yakni Allah Ta'ala adalah bersama engkau dan bersamaku. Allah Ta'ala telah memberikan sebagian timbangan kepada Rasulullah dan memberikan bagian lainnya kepada Hadrat Abu Bakar. Timbangan memiliki dua bagian, satu bagian diletakkan kepada Rasulullah dan bagian keduanya diberikan kepada Hadrat Abu Bakar Siddiq. Saat itu kedua wujud ini ada dalam cobaan, yang mana dengan ini apakah pondasi Islam akan terbentuk ataukah akan hancur sama sekali. Musuh telah ada di gua dan mereka telah saling menyampaikan sarannya. Sebagian ada yang mengusulkan untuk memeriksa gua karena jejak langkah berakhir di tempat ini. Namun ada sebagian di antara mereka yang menyatakan bahwa bagaimana bisa manusia masuk ke dalam gua ini, laba-laba telah membuat jaringnya dan merpati tengah bertelur di sana. Ucapan-ucapan demikian sampai ke dalam dinding gua, di mana beliau pun mendengar pembicaraan mereka dengan sangat jelas. Musuh telah masuk hingga keadaan seperti ini. Mereka berkeinginan untuk menghancurkan beliau. Mereka mengejar dan tiba seperti halnya tengah tergila-gila. Meski demikian, lihatlah betapa sempurnanya keagungan Rasulullah SAW, yaitu tatkala musuh telah ada di depan mata, beliau bersabda kepada sahabat sejati beliau, La tahzan innallaha ma'ana. Beliau menyatakan kalimat ini dengan sangat jelas. Beliau telah menyampaikannya dengan lisan beliau sendiri, karena kalimat ini membutuhkan lisan beliau. Hal ini tidaklah bermakna dengan isyarat semata. Musuh di luar tengah saling berdalih, sementara di dalam gua ada seorang khadim bersama wujud majikannya yang tengah bercakap. Mereka tidak menghiraukan apakah musuh akan mendengar suara mereka. Ini sungguh merupakan bukti keimanan dan ma'rifat yang paripurna kepada wujud Allah Ta'ala. Mereka yakin akan janjinya Allah Ta'ala. Contoh ini sungguh cukup untuk menggambarkan keberanian Rasulullah SAW. Tidak ada contoh lain yang setara untuk menggambarkan keberanian Hadrat Abu Bakar Siddiq. Hadrat Muslim bersabda, tatkala Rasulullah wafat dan saat itu Hadrat Umar menghunuskan pedang beliau dan berkata, jika ada yang berkata bahwa Rasulullah telah wafat, aku akan penggal lehernya. Di keadaan seperti ini, Hadrat Abu Bakar Siddiq menyampaikan dengan penuh keberanian dan tanpa takut. Beliau berdiri dan menyeru, Ma Muhammadun illa Rasul, qad khalat min qablihir Rasul. Yakni, sungguh Muhammad pun adalah sosok utusan Allah, dan betapapun Rasul yang telah berlalu sebelum beliau, mereka semua telah wafat. Mendengar ini, gejolak beliau pun meredam. Selanjutnya, bangsa Arab yang tinggal di pedalaman telah berangsur murtad. Pada keadaan yang sedemikian genting ini, Hadrat Aisyah Siddiqah menyampaikan, sosok utusan Tuhan SAW telah wafat, dan ada beberapa pendakwa Nabi palsu yang telah muncul. Sebagian ada yang telah meninggalkan salat dan berubah menjadi warna yang berbeda. Dalam keadaan seperti demikian dan dalam musibah ini, ayahanda saya telah menjadi khalifah dan penerus Rasulullah. Ayahanda saya memikul keperihan dan kesedihan yang sedemikian rupa, di mana jika beban ini dijatuh di atas gunung sekalipun, gunung itu pun akan hancur. Kini renungkanlah, meskipun ditimpa kesulitan demi kesulitan yang luar biasa, beliau tetap tidak putus asa dan hilang pengharapan. Ini sungguh bukan pekerjaan manusia biasa. Derajat istiqamah ini memerlukan sifat siddiq benar, dan sosok Abu Bakar Siddiqlah yang telah memperlihatkannya. Saat itu tidaklah mungkin ada sosok lain yang sanggup menghadapi mara bahaya ini. Segenap sahabat ada pada saat itu. Tidak ada di antara sahabat yang mengatakan bahwa ini adalah hak mereka. Mereka saat itu telah menyaksikan bahwa api telah bergejolak. Siapakah yang akan menerjang api itu? Hadrat Umar menyodorkan tangan untuk berbaiat kepada beliau. Lalu segenap sahabat pun secara beriringan berbaiat kepada beliau. Ini adalah semata sifat siddiq beliau, sehingga beliau sanggup meredam gejolak fitnah ini dan memusnahkan para penganiaya ini. Saat itu ada 100.000 orang di sisi Musailamah, dan ia membawa ajaran peringanan syariat. Orang-orang yang telah mendengar peringanan-peringanan syariat darinya lantas masuk ke dalam golongannya. Meski demikian, Allah Ta'ala telah membuktikan dukungannya dan telah memudahkan segenap kesulitan. Kemudian di setempat beliau Al-Islam bersabda, saya meyakini bahwa seorang yang tidak serta-merta menjadi mukmin dan muslim selama ia belum mewarnakan dirinya seperti warna Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu anhum, mereka tidaklah menaruh kecintaan kepada dunia. Justru mereka telah mewakafkan kehidupan mereka di jalan Allah Ta'ala. Kemudian beliau Al-Islam bersabda, demi Allah, sosok Siddiq Akbar Abu Bakar adalah perwira Tuhan, yang mana mereka telah dianugerahkan dengan jubah-jubah keistimewaan dari Allah Ta'ala. Sangat banyak keistimewaan yang telah dianugerahkan kepada beliau, dan Allah telah memberi kesaksian kepada beliau bahwa beliau termasuk di antara hamba-hambanya yang istimewa. Dia telah menetapkan wujudnya untuk menyertainya.
Dia telah menurunkan pujian dan penghargaan kepadanya, dan dia telah memuliakannya. Dia, yakni Tuhan, telah mengisyaratkan bahwa Abu Bakarlah sosok yang paling tidak dapat menanggung perpisahan dengan Hadrat Muhammad Mustafa SAW. Ya, beliau dapat menanggung kesedihan berpisah dengan keluarga dan orang yang beliau cintai selain Rasulullah. Hadrat Abu Bakar telah mengedepankan sosok junjunannya dan terus berupaya untuk ada di dekatnya. Kemudian dengan segenap hasrat kalbu, beliau telah meletakkan jasad beliau di ambang kematian, dan beliau telah menyingkirkan dari jalan beliau segenap gejolak hawa nafsu. Rasulullah telah menyeru beliau untuk bersama menyertai beliau. Dengan segenap ketetapan dan seraya mengucapkan labbaik, beliau bangkit. Lalu tatkala kaum beliau telah berkehendak untuk mengeluarkan Hadrat Muhammad Mustafa SAW, maka saat itu sosok yang suci lagi mulia dan kekasih Allah yang Maha Kuasa datang kepada Hadrat Abu Bakar dan bersabda, "Aku telah diperintah untuk berhijrah dan Anda akan berhijrah bersama saya dan kita akan pergi meninggalkan tanah air ini bersama-sama." Alhasil, atas hal ini Hadrat Siddiq lantas membaca Alhamdulillah bahwa di saat yang sulit ini Allah Ta'ala telah menganugerahkan keberuntungan kepada beliau untuk menemani Hadrat Mustafa SAW. Hadrat Abu Bakar telah sedari awal menantikan untuk membantu Rasulullah SAW yang teraniaya. Hingga pada akhirnya, ketika permusuhan mencapai puncaknya, beliau dengan penuh kesungguhan dan tanpa menghiraukan akibat apapun, telah ada menemani Rasulullah dalam segenap kepiluan, dan beliau tidak takut akan rencana-rencana pembunuhan dari para pembunuh. Alhasil, keunggulan Hadrat Abu Bakar telah terbukti dari rujukan syariat dan kitab suci yang tegak. Kesucian beliau telah jelas dari dalil yang pasti, dan kebenaran beliau telah bersinar laksana siang yang terang benderang. Beliau telah memilih nikmat-nikmat akhirat dan telah meninggalkan segenap kenikmatan dunia. Tiada sosok lain yang dapat sampai pada keutamaan-keutamaan yang beliau miliki ini. Hadrat Muhammad SAW bersabda, "Jika Anda bertanya, mengapa Allah telah memilih beliau untuk memulai silsilah khilafat ini, dan apakah hikmah di balik putusan Tuhan yang Maha Penyantun ini? Hendaknya diketahui, Allah telah melihat bahwa Hadrat Siddiq Akbar telah beriman kepada Rasulullah dengan segenap ketulusan kalbu dari antara segenap kaumnya yang tiada beriman. Beliau telah beriman di waktu tatkala Rasulullah tengah sendiri, sementara kerusakan sangat merajalela. Jadi, Hadrat Abu Bakar telah menyaksikan segala macam penghinaan dan penganiayaan setelah beliau beriman, dan beliau telah melihat cacian dan kutukan dari segenap kaum, keluarga, kabilah, sahabat, dan saudara beliau. Beliau telah ditimpa kesulitan demi kesulitan di jalan Allah Ta'ala. Demikian beliau telah diusir dari tanah kelahiran beliau. Sebagaimana Nabi segenap jin dan manusia, Rasulullah SAW pun telah diusir. Beliau telah menyaksikan banyak kesukaran demi kesukaran dari para musuh beliau, serta laknat dan cacian dari teman-teman dan orang yang beliau cintai. Beliau telah berjihad di singgasana Tuhan, pemilik kemuliaan, dengan harta dan jiwa beliau. Kendati beliau ternama dan berkedudukan, beliau tetap menjalani hidup seperti halnya manusia biasa. Beliau di jalan Tuhan telah diusir dari negeri beliau. Beliau di jalan Allah telah mengalami penganiayaan. Beliau telah berjihad di jalan Allah Ta'ala dengan harta beliau. Setelah menyerahkan harta benda dan kemuliaan, beliau menjadi seperti halnya mereka yang fakir dan miskin. Allah telah berkehendak untuk menurunkan pahalanya atas beliau di setiap hari yang berlalu dan memberi ganti yang lebih baik dari yang telah beliau lepaskan. Lalu demi mengharap keridaan Allah dari segenap musibah yang beliau hadapi, Allah hendak menampakkan karunia-Nya atas beliau, dan Allah tidak pernah menyia-nyiakan ganjaran orang-orang yang berbuat kebaikan. Maka dari itu, Tuhan beliau telah menjadikan beliau sebagai khalifah, dan Dia telah meninggikan diri beliau untuk beliau. Dia telah meridai diri beliau. Dia telah menurunkan kemuliaan melalui karunia dan kasih sayangnya, dan telah menjadikan beliau sebagai amir bagi orang-orang yang beriman. Ini adalah ajaran yang penting, yaitu Hadrat Siddiq Akbar, Hadrat Faruk, Umar, Hadrat Zunnurain, Hadrat Ali Murtada. Mereka semua adalah sungguh sosok amin yang dipercaya di dalam agama. Abu Bakar adalah sosok Adam Tsani, Adam yang kedua di dalam Islam, dan demikian pula Hadrat Umar Faruk, Hadrat Utsman. Seandainya tidak ada sosok amin yang hakiki di dalam agama, maka adalah sulit bagi kita saat ini untuk menyatakan suatu ayat Al-Quran Syarif sebagai berasal dari sisi Allah Ta'ala. Kemudian di satu tempat lain beliau alaihissalam bersabda, Hadrat Abu Bakar adalah sosok Adam Tsani bagi Islam. Di masa itu pun Musailamah telah mengumpulkan banyak orang dalam ajarannya, membebaskan zakat. Di waktu
seperti demikianlah Hadrat Abu Bakar menjadi khalifah, hingga orang-orang pun berpendapat bahwa betapa besar kesulitan yang beliau hadapi jika beliau tidak memiliki hati yang teguh dan beliau tidak mengikuti keyakinan seperti warna keyakinan yang mulia Rasulullah SAW, maka ini sangatlah sulit dan siapapun akan gentar. Tetapi Hadrat Abu Bakar adalah bayangan sama dari Rasulullah SAW, bayangan yang sama bermakna. Hadrat Abu Bakar adalah seperti bayangan Rasulullah. Pengaruh akhlak Rasulullah telah turun atas diri beliau dan kalbu beliau telah penuh dengan nur keyakinan. Oleh karena itulah beliau telah memperlihatkan keberanian dan ketegaran di mana sulit ditemukan bandingannya sepeninggal Rasulullah. Kehidupan beliau adalah kehidupan Islam. Ini adalah suatu perkara yang tidak perlu lagi ada pembahasan panjang. Telahlah keadaan di zaman ini dan bandingkanlah dengan pengkhidmatan Islam yang telah diupayakan oleh Hadrat Abu Bakar. Aku dengan yakin mengatakan bahwa Abu Bakar Siddiq adalah Adam Tsani bagi Islam. Aku meyakini bahwa jika setelah Rasulullah tidak ada wujud Abu Bakar, maka Islam pun tidak akan ada. Ihsan yang sangat besar dari Hadrat Abu Bakar adalah beliau telah menegakkan kembali Islam untuk kedua kalinya. Dengan keyakinannya, beliau menghukum seluruh pemberontak dan menegakkan perdamaian. Dengan demikian, seperti yang dikatakan dan dijanjikan Allah Ta'ala bahwa aku akan menegakkan kedamaian melalui khalifah yang sejati, nubuatan ini tergenapi pada masa kekhalifahan Hadrat Abu Bakar Siddiq, dan langit dan bumi memberikan kesaksian amalan. Jadi inilah definisi Siddiq bahwa ketulusan harus sampai pada tingkatan dan kesempurnaan itu. Kemudian beliau Islam bersabda, ribuan orang menjadi murtad pasca kewafatan Rasulullah SAW, padahal syariat telah sempurna pada masa beliau. Kemurtadan menjadi titik sedemikian rupa sehingga hanya tersisa 2 masjid di mana salat dilakukan. Tidak ada salat yang dilakukan di masjid lain manapun. Inilah orang-orang yang difirmankan Allah Ta'ala, Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Qul lam tu'minu walakin Qulu aslamna. Namun Allah Ta'ala menegakkan kembali Islam melalui Hadrat Abu Bakar dan beliau menjadi Adam kedua. Menurut hemat saya, ihsan yang sangat besar setelah Hadrat Rasulullah SAW adalah Hadrat Abu Bakar. Karena ada 4 nabi palsu pada masanya, 100.000 orang telah bergabung dengan Musailamah Al-Kadzab dan nabi mereka telah bangkit dari antara mereka. Tetapi bahkan di tengah kesulitan seperti itu pun, Islam telah berdiri di pusatnya. Adapun Hadrat Umar telah mendapatkan sesuatu yang sudah jadi. Kemudian beliau memperluasnya. Bahkan Islam keluar dari Arab dan meluas ke Suriah dan Roma, dan negara-negara ini berada di bawah kendali umat Islam. Tidak ada yang pernah melihat penderitaan seperti yang dialami oleh Hadrat Abu Bakar, baik Hadrat Umar maupun Hadrat Utsman maupun Hadrat Ali. Kemudian beliau Islam bersabda, orang yang direndahkan demi Allah Ta'ala akan menjadi orang yang dihormati dan dimuliakan pada akhirnya. Lihatlah seorang Abu Bakar yang pertama menerima penghinaan dan yang pertama mendapatkan derajat kemuliaan. Beliau Al-Islam bersabda, ada sedikit contoh dan perbandingan di dunia ini, yakni mereka yang terbunuh di jalan ini, bukti kehidupannya ditemukan di bumi hingga yang sehalus-halusnya. Lihatlah Hadrat Abu Bakar, beliau yang paling banyak diguncang, dan beliau jugalah yang paling banyak diberikan anugerah. Oleh karena itu, Hadrat Abu Bakar adalah khalifah pertama dalam sejarah Islam. Beliau Al-Islam bersabda, banyak juga yang berfikir bahwa apakah kita harus menghancurkan diri kita sendiri dengan memutuskan hubungan dengan dunia demi Allah Ta'ala? Namun mereka telah terkecoh. Tidak ada yang akan hancur. Lihatlah Hadrat Abu Bakar. Beliau telah meninggalkan segalanya. Lalu yang pertama duduk di atas tahta kemuliaan. Lalu beliau Al-Islam bersabda, sehubungan dengan rincian penjelasan dalil itu, engkau, wahai orang-orang yang berilmu dan unggul, ketahuilah bahwa Allah telah berjanji kepada semua pria dan wanita muslim dalam ayat-ayat ini bahwa dengan rahmat dan karunia-Nya, Dia akan mengangkat sebagian orang mukmin dari antara mereka sebagai khalifah. Berkenaan dengan ayat istikhlaf dan pasti akan mengubah ketakutan mereka menjadi kedamaian. Contoh sempurna dari hal ini adalah kekhalifahan Hadrat Siddiq Akbar, karena tidak tersembunyi dari para peneliti bahwa masa kekhalifahan beliau adalah masa yang mencekam dan penuh dengan penderitaan. Sebagaimana pasca kewafatan Rasulullah, Islam dan umat Islam ditimpa berbagai musibah. Banyak orang munafik menjadi murtad, dan orang murtad menjadi lancang, dan sekelompok penyebar kekacauan mendakwakan kenabian palsu, dan banyak orang Badui berkumpul di sekitar mereka. Sampai sekitar 100.000 orang bodoh dan penjahat bergabung dengan Musailamah Al-Kadzab. Hasutan berkobar dan penderitaan meningkat, dan malapetaka menyelimuti jauh maupun dekat, dan guncangan yang hebat menimpa orang-orang beriman.
Pada saat itu, semua orang diuji, dan kondisi yang mengerikan dan menyedihkan muncul, dan orang-orang beriman tidak berdaya seolah-olah bara api telah ditusukkan ke dalam hati mereka, atau mereka telah disembelih dengan pisau. Terkadang mereka menangis karena perpisahan dengan wujud sebaik-baik makhluk, Sallallahu Alaihi Wasallam, dan terkadang karena kekacauan yang muncul dalam bentuk api yang menghanguskan. Nampak tidak ada celah untuk timbulnya kedamaian. Para penghasut ditutupi seperti tanaman hijau yang tumbuh di atas tumpukan tanah. Ketakutan dan kecemasan orang-orang beriman semakin meningkat, dan hati mereka dipenuhi dengan teror dan kecemasan. Pada saat kritis seperti itu, Hadrat Abu Bakar diangkat menjadi penguasa saat itu dan khalifah pasca Hadrat Khatamul Anbiya Sallallahu Alaihi Wasallam. Tingkah laku dan perilaku orang-orang munafik, kafir dan murtad yang beliau amati membuat beliau larut dalam kesedihan. Beliau sedemikian rupa menangis layaknya hujan deras dan air mata beliau mengalir seperti mata air. Lalu beliau berdoa kepada Allah Ta'ala untuk kebaikan Islam dan umat Islam hingga bantuan Allah datang dan nabi palsu dan orang-orang murtad pemberontak dibasmi. Kekacauan berhasil diatasi dan penderitaan diringankan dan masalah diputuskan dan khilafah ditegakkan dengan kokoh, dan Allah menyelamatkan orang-orang beriman dari bencana dan mengubah keadaan ketakutan menjadi kedamaian dan menganugerahkan ketentraman kepada agama mereka, menegakkan semesta alam di atas kebenaran dan mencoreng wajah para pengacau dan memenuhi janjinya dan mendukung hambanya Hadrat Abu Bakar Siddiq, dan menghancurkan para pemimpin pemberontak dan berhala dan menimbulkan rasa ciut di dalam diri orang-orang kafir sehingga mereka kalah dan akhirnya mereka bertobat. Dan ini adalah janji Allah yang maha gagah, dan dia lebih benar dari semua orang yang benar. Maka perhatikanlah bagaimana janji khilafat dengan segala kelengkapan dan tanda-tandanya tergenapi dalam pribadi Hadrat Abu Bakar Siddiq. Beliau bersabda, silahkan renungkan bagaimana kondisi umat Islam pada saat kekhalifahan beliau. Islam berada dalam kondisi kritis seperti orang yang terbakar api karena penderitaan. Kemudian Allah mengembalikan lagi kepada Islam kekuatannya dan menariknya keluar dari sumur yang dalam ini. Dan orang-orang yang mendakwakan kenabian palsu ditumpas dengan hukuman yang pedih dan dibunuh seperti domba-domba murtad. Beliau bersabda, Allah Ta'ala memberikan kedamaian kepada orang-orang beriman dari ketakutan di mana tadinya mereka seperti mayat. Setelah menghilangkan penderitaan itu, orang-orang beriman bergembira dan mengucapkan selamat kepada Hadrat Abu Bakar dan mengucapkan marhaban. Mereka menemui beliau, mereka menganggapnya sebagai wujud yang diberkati dan didukung seperti para nabi. Dan semua ini berkat ketulusan dan keimanan yang mendalam dari Hadrat Abu Bakar Siddiq. Kemudian Hadrat Masih Maud Islam bersabda, bagaimana keadaan Islam setelah wafatnya Rasulullah SAW, dan dalam menjelaskan bagaimana karakteristik Hadrat Abu Bakar Siddiq, beliau lebih lanjut bersabda, memang beliau bukan seorang nabi, tetapi di dalam diri beliau terdapat potensi para rasul. Berkat ketulusan beliau radhiyallahu anhu, taman Islam kembali ke kejayaannya dan menjadi subur dan hijau setelah panah-panah derita. Berbagai jenis bunga tumbuh mekar dan cabang-cabangnya bersih dari debu. Padahal sebelum itu keadaannya seperti orang mati yang ditangisi, dan keadaannya seperti orang yang menderita kelaparan dan penderitaan, seperti hewan sembelihan yang dagingnya dipotong-potong, dan kondisinya seperti yang terbunuh setelah melalui perjuangan yang dahsyat, dan seperti hangus terbakar yang diakibatkan oleh teriknya siang. Kemudian Allah Ta'ala menyelamatkannya dari semua penderitaan ini dan membebaskannya dari semua malapetaka ini dan membantunya dengan dukungan yang menakjubkan sampai Islam menjadi imam para raja dan penguasa rakyat jelata. Setelah melewati kekalahan dan himpitan, lalu lidah orang-orang munafik menjadi bisu dan wajah orang-orang beriman menjadi bercahaya. Semua orang memuji Tuhan mereka dan berterima kasih kepada Siddiq Akbar. Beliau al-Islam bersabda, beliau, yaitu Abu Bakar, mendapati Islam seperti tembok yang berada di ambang kehancuran karena serangan penyabot. Tetapi melalui tangannya, Allah membuatnya menjadi benteng yang tidak dapat ditembus, yang dibangun dari tembok besi dan dijaga oleh tentara yang berbakti. Apakah Anda menemukan unsur keraguan dalam hal ini? Atau dapatkah Anda menunjukkan permisalan serupa dari antara kelompok lain? Beliau al-Islam bersabda, beliau radhiyallahu anhu dipenuhi dengan ilmu ma'rifat. Beliau memiliki sifat yang lemah lembut dan sangat penyayang.
Beliau menjalani kehidupan dengan jubah kerendah hatian dan kesopanan. Beliau pemaaf. Kebaikan dan kasih sayang adalah ciri khasnya. Beliau dikenali dari dahinya yang bercahaya. Beliau memiliki jalinan yang sangat erat dengan Rasulullah SAW dan jiwanya bersatu dengan wujud ciptaan terbaik Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dikelilingi oleh cahaya yang sama yang telah dianugerahkan kepada junjunannya, kekasih Tuhan Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau diselimuti oleh cahaya Nabi suci dan karunia besarnya. Beliau dibedakan dari semua orang lain dalam pemahamannya tentang Al-Quran dan cintanya kepada pemimpin para rasul dan kebanggaan umat manusia Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kehidupan akhirat dan rahasia ilahi dimanifestasikan kepada beliau, beliau meninggalkan semua keterikatan duniawi dan jasmani dan terwarnai dengan corak kekasihnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau meninggalkan semua tujuan demi Zat Maha Esa yang ia cari-cari. Beliau membuang semua ketidakmurnian duniawi, mewarnai diri dalam warna keesaan yang sejati, dan menyerah sepenuhnya pada kehendak Tuhan semesta alam. Ketika cinta Allah memenuhi tubuh dan jiwanya, dan dampak dan cahayanya mulai terwujud dalam kata-kata, perbuatan, dan tindakannya, lalu beliau diberi nama As-Siddiq. Dia dianugerahi dengan pengetahuan yang segar dan mendalam oleh wujud yang terbaik dalam menganugerahkan. Kebenaran menjadi sifat dan karakteristiknya yang mapan, dan pengaruhnya terwujud dalam tindakan dan perkataannya, gerak-geriknya, tubuh, dan jiwanya. Beliau termasuk orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Tuhan langit dan bumi. Tidak diragukan lagi bahwa beliau adalah model komprehensif dari ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau merupakan imam bagi orang-orang yang menerima rahmat dan kesempurnaan dan telah mengambil bagian dari sifat para nabi. Jangan menganggap salah satu dari pernyataan ini sebagai berlebihan atau berpikir bahwa saya mengatakannya karena saya memihak atau bahwa saya mengabaikan beberapa kesalahan atau bahwa saya mengatakannya sebagai curahan cinta. Faktanya adalah bahwa kata-kata ini didasarkan pada kebenaran yang diungkapkan oleh Allah Ta'ala kepada saya. Itu melekat dalam sifat beliau, yakni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, bahwa dia menaruh semua kepercayaannya kepada Tuhannya dan tidak peduli akan sarana dan sumber daya kebendaan. Beliau seperti bayangan Nabi dan junjunan kita Sallallahu Alaihi Wasallam dalam segala hal. Beliau memiliki hubungan yang abadi dengan wujud terbaik dari umat manusia. Karena itu, berkat limpahan keberkatan Rasulullah, beliau mampu mencapai apa yang orang lain tidak dapat capai, bahkan dalam waktu bertahun-tahun. Sadarilah bahwa kemurahan hati Allah turun pada manusia karena suatu alasan. Inilah amalan Allah yang abadi. Jika Allah tidak memberi seseorang kedekatan apapun dengan sahabat-sahabatnya dan orang-orang pilihannya, maka orang seperti itu paling malang di matanya. Beruntunglah orang yang menyerap semua sifat kekasih Allah hingga ia mencerminkannya dalam perkataan, perbuatan, dan perilakunya. Sebaliknya, mereka yang malang bahkan tidak dapat memahami kesempurnaan itu. Seperti halnya orang buta tidak dapat memahami warna atau bentuk. Mereka tidak melihat apa-apa selain manifestasi murka dan keagungan Tuhan. Karena pada dasarnya, mereka tidak dapat menyaksikan tanda-tanda karunia dan belas kasihannya. Mereka tidak dapat mencium aroma cinta atau ketulusan, atau kasih sayang, atau keramahan, dan kesenangan karena mereka dipenuhi dengan kegelapan. Lalu, bagaimana mereka dapat menerima sinar keberkatan? Jiwa orang seperti itu bergoyang seperti ombak di tengah badai, dan nafsunya menghalangi dia untuk melihat kebenaran. Karenanya, dia tidak berusaha mencari ilmu ma'rifat, seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang beruntung. Adapun As-Siddiq, dia selalu mencari kemurahan hati Allah dan melihat ke arah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, beliau adalah orang yang paling berhak atas sifat-sifat kenabian dan paling berhak menjadi khalifah sang manusia terbaik Sallallahu Alaihi Wasallam.
beliau menyatu dengan junjunannya dan selalu selaras dengannya. Beliau adalah manifestasi gurunya dalam segala akhlak, sifat, kebiasaan, dan dalam meninggalkan pergaulan dan keinginan ego. Sedemikian rupa sehingga dia tidak goyah, bahkan ketika diserang oleh pedang dan tombak. Dia tidak pernah goyah dalam menghadapi malapetaka, intimidasi, celaan, atau fitnah apapun. Inti dari jiwanya adalah kejujuran, kemurnian, ketabahan, dan kebenaran, sehingga bahkan jika seluruh dunia menjadi murtad, dia tidak akan pernah peduli atau mundur, melainkan akan terus maju. Itulah Hadrat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang telah melarutkan diri dalam kecintaan kepada Allah Ta'ala dan Rasulullah SAW. Ini adalah yang terakhir dalam rangkaian sahabat Badar. Mungkin saja rincian lebih lanjut berkenaan dengan para sahabat yang saya sampaikan di awal diterima kemudian. Saya akan sampaikan jika ada kesempatan. Jika tidak, akan dimasukkan ke dalam bahasan sahabat yang terkait dalam versi cetak nanti. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk dapat mengikuti jejak langkah para sahabat itu. Semoga itu menjadi pembimbing kita dalam berbagai arah layaknya bintang-bintang, dan semoga kita dapat menegakkan standar yang telah mereka hidupkan. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.